Inilah kami, Pengadilan Negeri Prabu Mulih, yang berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Demi terwujudnya zero tolerance approach dalam pemberantasan korupsi dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan, maka kami membangun zona integritas dengan 6 komponen pengungkit dan 2 unsur indikator hasil. Upaya pembangunan zona integritas ini sesuai dengan moto pelayanan kami, Pengadilan Negeri Prabu Mulih, adil, akuntabel, dinamis, integritas, dan profesional. Komponen pengungkit tersebut adalah sebagai berikut. Area 1, manajemen perubahan. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir atau mindset, serta budaya kerja individu. Indikator yang dilakukan untuk melakukan manajemen perubahan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk tim kerja yang menjadi motor dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kedua, menyusun dokumen rencana pembangunan zona integritas yang berisi program, kegiatan, dan inovasi yang akan dilaksanakan dalam melakukan perubahan. Ketiga, melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Keempat, melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang benar-benar bebas dari korupsi dan berkinerja baik. Selanjutnya, area 2, penataan tata laksana. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dalam proses dan prosedur yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Indikator dari area ini adalah sebagai berikut. 1. Standar operasional prosedur yang senantiasa diperbaharui dan dievaluasi. Juga membuat standar operasional prosedur terhadap inovasi-inovasi kami, seperti aplikasi Just Click dan layanan informasi keliling. Yang kedua, e-office. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kinerja, operasionalisasi manajemen sumber daya manusia, dan pelayanan publik yang menggunakan teknologi dan informasi, yang senantiasa dimonitoring dan dievaluasi secara rutin. Ketiga, keterbukaan informasi publik yang dilakukan berdasarkan kebijakan keterbukaan informasi publik sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1/14/KMA/SK/1/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan. Kemudian, area 3, penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur pada Pengadilan Negeri Prabu Mulih. 1. Indikator ini dilaksanakan melalui perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi. Meskipun berdasarkan peta kekuatan pegawai dan analisis beban kerja, kami mengalami kekurangan sumber daya manusia, namun tidak menghambat kinerja kami. Oleh karena itu, kami memaksimalkan sumber daya manusia yang ada, salah satunya dengan kebijakan di mana tenaga honorer
juga diperbantukan dalam bagian administrasi. Selanjutnya, yang kedua, dilaksanakannya mutasi internal antar jabatan dalam mengembangkan karir pegawai dengan memerhatikan kompetensi jabatan. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi juga kami lakukan dengan melaksanakan bimbingan teknologi dan pengikutsertaan dalam diklat yang kini dilaksanakan secara daring. Keempat, komitmen kami untuk memberikan kinerja yang terbaik tertuang dalam perjanjian kinerja dan sasaran kerja pegawai. Yang kelima, selanjutnya, penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku pegawai harus ditegakkan melalui upaya formal, yaitu penandatanganan fakta integritas dan kesepakatan bersama. Kemudian, data informasi kepegawaian juga senantiasa dimuktahirkan secara berkala. Area 4, penguatan akuntabilitas yang merupakan perwujudan kewajiban kami untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja kami. Untuk mengukur program ini digunakan indikator yang pertama, yaitu keterlibatan pimpinan. Yang kedua, dilakukan melalui pengelolaan akuntabilitas kinerja. Selanjutnya, area 5, penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan Pengadilan Negeri Prabu Muli yang bersih dan bebas KKN. Indikator yang wajib dilakukan untuk mengukur hal ini adalah pertama, pengendalian gratifikasi. Yang kedua, sistem pengawasan internal pemerintah yang dilakukan dengan penilaian dan pengendalian risiko melalui sterilisasi hakim menuju ruang sidang, serta menginformasikan dan mengkomunikasikan SPIP kepada pegawai melalui apel dan pengawasan bulanan. Ketiga, pengaduan masyarakat dengan menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat dan penerapan whistleblowing system dengan aplikasi Siwas dan e-lapor. Keempat, penanganan benturan kepentingan. Meskipun hingga saat ini belum pernah terjadi benturan kepentingan, namun hal ini telah kami internalisasi dan implementasikan dengan penandatanganan surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan. Terakhir, area 6, penguatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi agar kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Prabu Muli semakin meningkat. Indikator yang dilakukan oleh kami adalah sebagai berikut. Dengan adanya kebijakan mengenai standar pelayanan dan maklumat standar pelayanan. Kedua adalah perwujudan pelayanan prima yang dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan pelayanan yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara berupa kode etik, etika organisasi, capacity building dalam memberikan pelayanan. Juga dilakukannya sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan. Juga memberikan kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan yang kami berikan tidak sesuai standar. Dan kami juga memiliki inovasi pelayanan untuk memudahkan akses informasi masyarakat, yaitu dengan adanya layanan informasi keliling. Pengadilan Negeri Prabu Muli juga selalu terbuka terhadap penilaian dan keluhan dari masyarakat dengan melakukan survei secara elektronik yang terdiri dari survei IPK, survei IKM, dan survei harian
untuk mengetahui nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kami. Hasil survei tersebut dapat diakses melalui website dan media sosial kami. Di samping itu, Pengadilan Negeri Prabu Muli menjamin terselenggaranya pemenuhan hak atas keadilan dan peradilan yang inklusif untuk penyandang disabilitas. Selalu berbenah diri, terus berkembang, dan berinovasi, membuat kami, Pengadilan Negeri Prabu Muli, siap mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anak Agung Oka Paramahudita Goncara SHMH selaku Ketua Pengadilan Negeri Prabu Muli. Saya Ridho Yahya, Wali Kota Prabu Muli. Saya Reza Mediansa Purnama KMDIP SH selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2 Prabu Muli. Saya Taufik Gunawan SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Prabu Muli. Saya AKBP Iwayan Sudarmaya SHSKMH selaku Kapolres Prabu Muli. Saya Mayor Komseni Alfian Rahmat Pramasidi SIP MSI selaku Komandan Batalion 1002 Sangaran Purnawira. Saya AKBP Ridwan selaku Kepala BNN Kota Prabu Muli. Saya Marsal Perungsuri Sanada Hukum selaku advokat dan penasihat hukum. Saya salah satu pengguna jasa layanan Pengadilan Prabu Muli. Mendukung Pengadilan Negeri Prabu Muli kelas 2 mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi Dan wilayah birokrasi bersih melayani. pengguna jasa layanan Pengadilan Prabu Muli merasa puas karena di sini tidak dipungut biaya, layanan juga bagus dan juga cepat. Sukses terus PN Prabu. Pengadilan Negeri Prabu Muli pasti meraih wilayah bebas dari korupsi. Pengadilan Negeri Prabu Muli pasti WBK. Pasti WBK. Pasti WBK. pasti WBK. Pasti BPK. Pasti WBK. Pasti WBK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siap menunjukkan zona integritas menuju wilayah bebas dari